Sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, kita sekarang menuju ke efek Doppler yang kemarin sudah sampai di bagian sini ya, yaitu tentang bagaimana efek Doppler itu bisa terjadi. Jadi efek Doppler itu bisa terjadi disebabkan adanya gerak relatif antara pendengar dengan sumber bunyinya. Jadi kalau sumber bunyi dan pendengar itu saling bergerak satu sama lain, maka di sanalah terjadi efek Doppler. Yaitu kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau awalnya pendengar dan sumber bunyinya itu sama-sama diam atau tidak bergerak, lalu sumber bunyi itu dinyalakan, maka yang terdengar oleh pendengar itu frekuensinya adalah sama dengan frekuensi sumbernya, atau frekuensi pendengar sama dengan frekuensi sumber. Jadi kalau sumbernya 800 Hz, maka pendengarnya juga akan mendengar sama, yaitu 800 Hz. Tapi kalau bunyi itu bergerak ya, mendekati atau menjauhi, maka si pendengar itu akan mendengar frekuensi yang berbeda. Jadi kalau didekati sumber bunyi, frekuensinya bertambah, kalau dijauhi, frekuensinya akan berkurang. Seperti ini ya, kita stop dulu. Nah, kamu lihat ini, ketika sumber bunyi itu menjauhi yang orang berwarna merah, maka orang berwarna merah ini mendapatkan frekuensi 780 Hz. Jadi lebih rendah daripada sumber aslinya. Adapun yang orang yang hijau ini, maka dia akan mendapatkan frekuensi lebih tinggi karena dia didekati oleh sumber bunyi. Oke, kita lihat kembali ya. Tapi bagaimana kalau, nah kamu lihat ya, nah kalau dia kemudian menjauh dari orang hijau, maka si orang yang berwarna hijau ini frekuensinya akan menurun. Jadi intinya adalah efek Doppler itu kalau boleh kita buat satu definisi adalah gejala naik turunnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar ketika sumber bunyi dan pendengar itu melakukan gerak relatif satu sama lain. Gerak relatif itu maksudnya bisa sumber bunyinya yang bergerak, pendengarnya diam, atau gantian, sumber bunyinya diam, pendengarnya yang bergerak, atau dua-duanya itu sama-sama bergerak. Bisa saling mendekati, bisa saling menjauhi, atau berjalan beriringan. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, kalau kita komparasi atau kita bandingkan antara frekuensi yang didengar oleh pendengar, berarti dalam hal ini boleh dikatakan sebagai frekuensi semu atau frekuensi yang tidak sesungguhnya atau frekuensi pendengar. Itu dibandingkan dengan frekuensi sumber, maka kita nanti akan mendapatkan hubungan seperti ini kata Doppler tuh. Fp per Fs, jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar atau frekuensi semu ya, sesungguhnya nggak segitu gitu, adalah V plus minus Vp gitu ya, dibagi V plus minus Vs. Jadi kalau ini P, ini juga P, S ini juga S. Ya. Lalu kemudian kita bisa juga membuat persamaan itu menjadi seperti ini kan ya. Ini dilukir ke sebelah kanan berarti kan ditaruh di atas itu. Jadi V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs, kemudian dikalikan dengan Fs, gitu ya. Jadi inilah persamaan pada efek Doppler, yang ini ya para siswa, yang ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu untuk besaran-besaran yang ada. Jadi Fp itu adalah frekuensi pendengar, satuannya Hertz. Kemudian Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi, tentu saja satuannya sama Hertz. Kemudian Vp itu adalah kecepatan gerak pendengar, satuannya meter per sekon. Vs, kecepatan gerak sumber bunyi, satuannya meter per sekon, karena kecepatan satuannya meter per sekon. Dan V itu adalah kecepatan bunyi di udara, satuannya sama meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara itu maksudnya kecepatan bunyi di tempat tersebut terjadi. Ya, bisa juga berbeda-beda satu sama lain tergantung dari ya keadaan kecepatan bunyi pada saat itu di tempat itu gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam soal itu pasti diketahui itu. Nah, kemudian kaidah untuk memberi harga plus minusnya bagaimana? Ini kaidahnya ya para siswa, ini kaidahnya. Jadi kalau pendengar yang mendekati sumber,
maka VP-nya dipositifkan. Ya, mendekati sumber. Jadi misalnya sumbernya ini sumber, ini pendengarnya. Ini mendekati, nah kasusnya kayak gini, maka VP-nya positif. Kalau pendengar itu menjauhi sumber, jadi begini ya, pendengarnya, ini sumbernya, ini pendengarnya, menjauhi sumber, maka VP-nya negatif. Ya, nah kebalikannya, kalau sekarang sumbernya ini yang dijadikan fokus, nih pendengar, nih sumbernya itu mendekati, maka PS-nya itu negatif. Jadi kalau sumbernya justru berbalik ya, karena dia berbanding terbalik. Ini kan berbanding terbalik nih ya. Di FP-nya di atas, VS-nya di bawah, berarti berbanding terbalik. Jadi kalau mendekati, VS-nya negatif. Demikian juga kalau sumbernya itu yang ini ya, menjauhi. Ini pendengar di sumber menjauhi, maka VS-nya itu justru positif. Oke, itu adalah penggunaan plus minus, kaidahnya seperti ini. Nah, sampai di bagian ini barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Ada tidak? Tidak. Tidak ada? Oke, berarti saya lanjutkan saja ya. Nah, para siswa, saya memberikan 2 sampel soal berkaitan dengan efek Doppler. Tapi yang soal pertama ini boleh juga kita selesaikan ya, karena ini kaitannya dengan pelayangan. Kita lihat nih. 2 sumber bunyi itu bergetar, sehingga terjadi 10 layangan tiap 2 detik. Nah, pelayangan itu terjadi ketika 2 sumber bunyi itu memiliki perbedaan frekuensi yang tidak terlalu besar ya, sedikit sekali perbedaan frekuensinya. Nah, kamu lihat ini, pelayangan itu terjadi ketika 2 sumber tadi ya, sumber bunyi yang memiliki perbedaan frekuensi tidak terlalu besar, maka delta frekuensi pelayangan yang terjadi itu adalah 10 layangan tiap 2 detik. Kalau 10 layangan tiap 2 detik, maka kita harus menerjemahkan dalam 1 detik. Berarti 1 detiknya berapa layangan itu? Kalau 10 layangan tiap 2 detik, berarti 1 detiknya? Halo? 5. Ya, jadi ini adalah 5 layangan per detik, gitu loh ya. Jadi selalu kita harus mencari informasi berapa pelayangan per detik. Ya, kalau ini tiap 2 detik, jadi cari dulu tiap untuk 1 detik itu berapa. Lalu salah satu frekuensi bunyi itu sekian, 250 Hz, karena itu F1 ya, F1 250 Hz. Nah, hasil pelayangannya adalah 5, maka tentu saja ketika diketahui frekuensi salah satu sumber bunyi itu 250, maka sumber bunyi yang satunya itu bisa 245, bisa juga 255 Hz, gitu kan ya? Karena selisih dari keduanya ini adalah 5 layangan, 255 kurangi 255, 250 kurangi 245, 5 juga gitu ya. Nah, karena yang diminta adalah frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada ini, maka yang kita ambil yang mana itu? 55. Ya. Berarti jawabannya adalah betul. Jadi ini adalah jawaban untuk F2. Jadi F2-nya adalah 255 Hz. Karena yang diminta adalah frekuensi yang lebih tinggi. Kalau diminta yang lebih rendah, berarti jawabannya adalah yang ini, 245 Hz. Bisa dipahami ya ini ya, tentang pelayangan? Nggak ada yang susah ya kayaknya ya? Nggak ada ya? Bisa. Saya berikan contoh untuk yang tadi, yang efek Doppler. Baik, kita lihat nomor 2 ya, contoh soal nomor 2. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon mendekati seseorang yang diam. Nah, para siswa, ketika kita menjumpai soal yang kaitannya dengan efek Doppler, maka sebaiknya kita menggambar sketsanya secara sederhana. Sederhana ya, jangan terlalu berlebihan, maksudnya digambar pakai warna apa, nggak usah seperti itu juga sih. Sederhana aja. Nah, kita lihat ini ada sumber bunyi dan ada pendengar. Berarti katakanlah ini pendengarnya ya. Ini pendengar, kemudian sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 40 mendekati. Berarti ini sumber bunyi gitu ya. Nah, ini adalah VS-nya. Sebesar mendekati ya, seperti ini, sebesar 40.
40 meter per sekon. Tetapi karena ini mendekati, maka VS-nya harus kita minuskan, ya negatifkan. Betul sekali, karena sesuai dengan kaidah yang ini ya, pahami kaidah yang ini. Jadi kalau sumber mendekati negatif, kalau menjauhi justru positif. Itu kaidahnya ya, berbalik dia kalau sumber bunyi. Kemudian berikutnya, frekuensi sumber bunyinya itu 990 Hz, berarti Fs-nya ini, Fs-nya adalah 990 Hz. Lalu si kecepatan rambat bunyi di udara 400 meter per sekon, berarti V-nya ya. V-nya adalah 400 meter per sekon. Ditanya, hitunglah frekuensi bunyi yang didengar orang itu. Oh, jadi EP-nya itu berapa ini? Orang ini mendengar berapa dengan kejadian ketika sumber bunyi tadi dengan frekuensi sekian mendekati dia sebesar 40. Ya sudah, berarti kita menggunakan persamaan Doppler. Ya, bisa pakai perbandingan seperti ini, atau langsung ke persamaan yang tadi juga boleh. V plus minus VP dibagi V plus minus VS. Lalu kita lukir ya, EP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikalikan Fs. Masukkan harga-harga yang diketahui, yang ditanyakan adalah EP, jadi EP sama dengan V-nya 400 ya, ini 400. VP-nya, karena orang itu diam kan ya, orang itu diam, berarti VP-nya 0 gitu, plus 0 gitu ya. Dibagi 400 dikurang ya, karena ini minus ya, min 40 kali Fs-nya itu 400 gitu ya, kali, 990, nah gitu dia. Maka EP-nya itu sama dengan 400 dibagi 360 dikali 990, ini certi aja ya ini ya. Nah, kemudian 400 bagi 4 itu 100, 36 bagi 4 itu 9. 99 bagi 9 itu berarti 11. Nah, berarti 11.100 Hz. Jadi hasil yang didengar oleh si pendengar tadi tentu saja lebih tinggi ketika si sumber bunyi tadi mendekati dia dengan kecepatan 40 meter per sekon. Sebesar 110 Hz ini, frekuensi yang didengar oleh orang tersebut. Ada yang mau disampaikan? Sudah paham belum nih? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya, mencontoh soal nomor 3 ya, kita lihat ya. Sebuah mobil itu membunyikan klakson dengan frekuensi 100 Hz. Seorang pengendara motor bergerak mendekati mobil tersebut dengan kelajuan 15 meter per sekon mendengar frekuensi klakson sebesar 150 Hz. Cepat rambat bunyi di udara 300 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan mobil tersebut dan bergerak kemana. Nah, kita buat peraga gambar sederhananya. Berarti ini ada pengendara motor yang bertindak sebagai pendengar, ya kan? Dan mobil yang membunyikan klakson sebagai sumber bunyi. Katakanlah ini sumbernya, ya. Frekuensi sumber itu sebesar 100 Hz. Ini sebenarnya yang sesungguhnya adalah 100 Hz. Lalu seorang pengendara motor mendekati mobil, katakanlah ini ya, pendengar berarti dia itu mendekati sumber bunyi sebesar dengan kecepatan sebesar 15 meter per sekon. Nah, ini plus atau min itu kalau mendekati sumber bunyi? Kalau pendengar mendekati sumber, plus atau min? Plus ya. Oke, nggak usah ditulis pun juga kita tahu, plus tulis juga lebih baik lagi ya, nggak apa-apa. Lalu yang didengar oleh pendengar tersebut adalah sebesar 150, berarti ini FP ya, 150 Hz. Jadi frekuensi pendengarnya 150. Nah, pertanyaannya, kecepatan mobilnya itu berapa dan bergerak kemana? Jadi kecepatan mobil ini, VS-nya kita nggak tahu kan ya, apakah ke kanan, apakah menjauhi, ataukah mendekati, ataukah diam. Kita nggak tahu. Ya sudah, berarti kita akan menggunakan persamaan dari Doppler itu untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, kita pakai ya Doppler dengan perbandingan juga boleh. FP per Fs sama dengan P plus minus Vp dibagi P plus minus Ps. Perhatikan ya, kalau ini P, V-nya juga Vp, kalau ini Fs, V-nya juga Vs ya, jadi nggak usah bingung masalah ini. Lalu
kita langsung masukkan ke dalam perbandingan juga boleh. PP-nya itu 150 dibagi Fs-nya itu 100 sama dengan V-nya itu adalah kecepatan rambat bunyi, jadi 300 ini ya. Kita kurang menuliskan, jadi V-nya adalah 300 meter per sekon. Jadi ini 300. Nah, VP-nya itu plus 15, berarti plus ya, plus 15 dibagi 300. Nah, VS-nya kita nggak tahu ini ya, plus atau min, ya udah kita pluskan aja, plus VS. Nanti kalau hasilnya negatif berarti dia itu mendekati. Nah, kita lihat ya, kita bisa coret ini, dibagi 50 itu 3, dibagi 50 ini 2 ya. Berarti kita selesaikan 3/2 sama dengan 315 dibagi 300 ditambah VS. Tolong dilihat ya kalau saya barangkali ada salah ngitung. Perkalian silang biasa ini berarti 2 kali 315, berarti 630 sama dengan 3 kali 300 ditambah VS, gitu ya. 630 sama dengan hitung distributif ya, 900 plus 3 VS, gitu ya. Berarti dilukir ke sebelah kiri, 630 min 900 sama dengan 3 VS nih ya. Min 270 sama dengan 3 VSO, berarti VS-nya adalah min 270 bagi 3, 90 ya. 90 meter per sekon. Ini jawabannya. Nah, kalau min 90, artinya sumber bunyi tadi menjauhi atau mendekati itu? Mendekati. Siswa. Mendekati ya. Jadi sesungguhnya pada kasus ini dengan harga sekitar 150 dari 100 menjadi 150, maka VS-nya adalah begini ya, 90 meter per sekon, mendekati sumber bunyi. Oh, kalau begitu kita simpulkan konklusinya, jadi mobil itu bergerak sebesar 90 meter per sekon mendekati ya, mendekati pendengar gitu. Oke. Sampai di bagian ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Ada tidak? Halo? Kalau tidak saya lanjutkan saja ya, kita dikejar waktu para siswa. Ya? Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, para siswa, tadi berkaitan dengan efek Doppler, sekarang kita lanjutkan intensitas bunyi. Tapi sebelumnya kita lihat kembali ya, efek Doppler itu ya kita ringkaskan. Jadi efek Doppler itu adalah gejala ini ya, naik turunnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar diakibatkan karena terjadinya gerak relatif satu sama lain antara sumber bunyi dengan pendengar. Lalu untuk menghitung antara frekuensi yang didengar atau frekuensi semu gitu ya dibagi dengan frekuensi aslinya, ya udah bagi aja, dikomparasi seperti biasa, FP per Fs, FP per Fs sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs, lalu dilukir hasilnya seperti ini. Sama ya, ini sebenarnya boleh mengerjakan dengan begini, boleh juga yang ini perbandingan, ini langsung hasilnya, silahkan saja. Jangan lupa ini adalah kaidah yang harus kita ingat-ingat dengan baik, bagaimana menentukan harga plus minus untuk kecepatan pendengar maupun kecepatan sumber bunyinya. Jadi kalau pendengarnya mendekati sumber maka dipositifkan, kalau menjauhi sumber dinegatifkan. Tapi kalau sumber bunyi justru berbalik ya, karena dia berbanding terbalik dengan pendengar FP. Jadi kalau dia mendekati pendengar justru diminuskan, kalau menjauhi dipositifkan. Efek Doppler, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan efek Doppler ini? Ada tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ini ya. Intensitas bunyi dan taraf intensitas. Jadi para siswa, karena keterbatasan waktu dan sebentar lagi kita juga akan menyambut puasa ya, sehingga materi ini agak harus kita lebih tarik lagi, yang seharusnya ini banyak-banyak untuk latihan ya, terpaksa kita harus mengejar materinya dulu ya. Baik, kita masuk kepada intensitas bunyi. Para siswa, dalam gelombang bunyi kita mengenal
satu istilah yang namanya intensitas bunyi atau diberi simbol I besar. Ini kok besar sekali ya? Caranya saya kecilkan ya para siswa ya. Nah, ini 6 aja. Nah, intensitas bunyi atau simbolnya adalah I besar. Apa itu? Kita lihat ya. Intensitas bunyi didefinisikan seperti ini. Energi yang dipindahkan persatuan luas, persatuan waktu, atau daya persatuan luas. Ya, jadi kalau ditulis I sama dengan ini. P per A. Ya. Jadi I atau intensitas bunyi definisinya adalah daya bunyi persatuan luas. Atau kalau daya itu kan bisa dituliskan W per T gitu loh para siswa. Oh boleh juga dong ya ditulis I sama dengan W per T per A gitu loh ya. Nah biasanya ditulis P per A. Daya bunyi persatuan luas. Berarti intensitas bunyi itu satuannya adalah watt per meter kuadrat. Karena daya itu satuannya adalah watt. Kemudian luas bidang yang dia rambati, bunyi itu merambat itu adalah meter kuadrat, luas meter kuadrat gitu ya. Jadi daya adalah watt, luas bidang adalah meter kuadrat. Nah, para siswa, kalau kita melihat rambatan dari bunyi itu ya, itu adalah dalam luas seperti bola gitu ya. Maksudnya begini, kalau ada satu bunyi ya, para siswa bunyi ini merambat, maka ketika dia melancarkan gelombang longitudinal gelombang bunyi, maka dia akan merambat ke segala arah ya, betul ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, dan seterusnya, sehingga luasan cakupan rambatan dia itu berupa bola, jadi dia merambat ke segala arah. Ini adalah luas bola. Nah, bola itu luasnya adalah 4 pi r kuadrat. Ini dia ya. Sehingga kalau begitu I sama dengan P per 4 pi r kuadrat. Begitu para siswa. Semoga paham ya. Intensitas bunyi didefinisikan sebagai daya persatuan luas ya. Daya persatuan luas karena satuan luasnya berupa rambatan bunyi ke segala arah atau bola, maka P per 4 pi r kuadrat. Sampai di bagian sini, ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Baik, kita lihat sekarang yang tulisan saya yang sebelah kanan ini ya. Bila terdapat dua titik yang berjarak berbeda, baik dua titik itu misalkan titik 1 dan titik 2, berjarak R1 dengan R2 terhadap sumber bunyinya, maka kalau kita bandingkan intensitasnya, ya udah kalau dibandingkan maka ini adalah perbandingan terbalik. Jadi kalau tadi I sama dengan gitu ya, P per 4 pi r kuadrat gitu ya, maka P sumber bunyinya kan sama ini, berarti ini konstan ini. Kemudian 4 itu juga konstanta, P konstanta. Oh berarti I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi pemahamannya gini ya, misalkan ada sumber bunyi gitu para siswa, lalu ada dua sumber ini ada dua pendengar ya, atau dua titik, itu ini titik 1, lalu ini titik yang kedua gitu ya. Maka tentu saja jarak 1 terhadap sumber bunyi, ini sumber itu adalah R1, jarak 2 itu adalah R2. Jadi kalau kita bandingkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini ya, I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, ini berbanding terbalik ini para siswa. Jadi kalau begitu kesebandingannya adalah seperti ini, maka perbandingannya adalah seperti itu. Ya, karena terbalik ya udah dibalik gitu. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Cukup ya. Baik. Kalau begitu sekarang kita lihat tentang pemahaman berikutnya, yaitu taraf intensitas atau TI. Kalau tadi bedakan ya, kalau tadi adalah intensitas saja, ya, atau I saja dengan satuannya watt per meter kuadrat, sekarang adalah taraf intensitas bunyi atau TI. Nah, kita lihat apa itu TI. Para siswa, ahli fisika menyatakan TI itu adalah suatu definisi yang menggambarkan ini, ya, perbandingan logaritma antara intensitas bunyi
I dengan harga ambangnya atau I0. Ya, jadi suatu ukuran untuk menggambarkan kekerasan bunyi itu gitu loh ya. Ya, kalau dalam kimia itu sama seperti pH ya, masih ingat nggak dalam kimia? Ini kita cerita sedikit tentang kimia ya. Dalam kimia kita mengenal pH kan? Apa itu pH? Dalam kimia, pH adalah main log konsentrasi asamnya, gitu kan ya? Iya, main log konsentrasi H+ atau konsentrasi asamnya. Nah, ini pH ini adalah menggambarkan keasaman dari suatu zat atau suatu senyawa. Jadi semakin tinggi nilainya, maka justru keasamannya akan semakin berkurang atau dia bernilai lebih kepada sifat kebasaan gitu kan ya. Sedangkan kalau pH-nya itu lebih kecil, maka keasamannya itu menjadi lebih besar. Jadi kalau pH-nya kecil, maka sifat keasamannya tinggi. Kalau pH-nya besar, sifat keasamannya rendah atau sifat kebasaannya itu tinggi. Nah, itulah gambaran para ahli kimia dalam hal mendefinisikan tentang keasaman suatu zat gitu dengan model seperti ini, yaitu pH, main log konsentrasi H+. Nah, sama dengan fisika juga seperti itu. Kita membutuhkan satu gambaran suatu kekerasan bunyi itu seberapa gitu ya. Maka kita definisikan, yaitu adanya istilah taraf intensitas bunyi itu gitu. Paham nggak maksudnya ya? Mendefinisikan sesuatu supaya kita bisa pahami, oh jadi kekerasannya sekian desibel gitu. Nah, TI tadi adalah perbandingan logaritma antara intensitas bunyi tersebut dengan harga ambangnya, harga ambang atau I0. Para siswa, I0 itu adalah intensitas ambang sebesar ini. Jadi bunyi terkecil yang masih bisa didengar oleh telinga manusia normal itu sebesar 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat. Ya. Nah, bunyi-bunyi yang kita dengar itu dibandingkan dengan intensitas ambang ini, dengan intensitas ambang, lalu dilogaritmakan, lalu dikalikan 10. Itulah yang disebut sebagai TI. Jadi TI adalah 10 log I per I0. Yang mana dikalikan 10, lalu basisnya pun juga basis 10. Jadi kalau kita menuliskan secara sempurna itu sebenarnya begini ya. TI sama dengan 10, basis 10 log I per I0. Nah, biasanya kita diajarkan di matematika kalau basis 10 biasanya basisnya tidak ditulis. Ya, kita udah paham itu berarti basis 10. Bisa dipahami nih para siswa tentang definisi TI? Bisa, Bu. Jelas? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita saya hapus dulu ya supaya nggak coret-coret ke sana sini tuh. Nah, ini dia. Ya. Baik para siswa, ini saya mengambil di literatur ya beberapa nilai dari sebelah kanan nih para siswa, kamu lihat nih. Dari beberapa bunyi-bunyian yang dekat dengan kita ya. Dan nilai taraf intensitasnya adalah sekian. Oh iya, satuannya lupa saya ya, mohon maaf ya. TI satuannya adalah ini ya, desibel. Desibel atau dB. Dari bell atau bel ya bacanya ya. Dari Bell itu adalah Graham Bell, penemu apa itu? Telepon ya kalau tidak salah ya. Nanti tolong diperbaiki lagi kalau Ibu salah dalam mengingatnya. Graham Bell itu, maka nama dia belakang itu Bell itu diabadikan sebagai satuan untuk taraf intensitas ini. Taraf intensitas satuannya adalah desibel, bukan bel tapi desibel, itu desibel ya. 1/10 dari bel berarti ya. Jadi kalau gitu 1 bel adalah 10 desibel gitu.